FKI Ashifa ucapkan selamat datang kepada Dr. Erna Harfiani sebagai pemateri pada kajian erat bermanfaat FKI hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021 dalam rangka kajian rutin FKI Ashifa dengan tema Sempurnakan Bulan Ramadan dengan puasa Syawal yang penuh kemuliaan. Tak lupa juga junjungan salawat serta salam, marilah kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan umatnya dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Sebelum kita memulai kegiatan acara kajian rutin pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, yaitu pemaparan materi dengan tema Sempurnakan Bulan Ramadan dengan puasa Syawal yang penuh kemuliaan ini. Sebelum itu, MC ingatkan kepada teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi, nanti dapat ditulis di kolom chat sesuai saat sesi tanya jawab sesuai dengan materi. Kemudian nanti MC akan mempersilakan untuk bertanya langsung ataupun nanti MC dapat bacakan. Selanjutnya pemaparan materi oleh Dr. Erna. Kepada dokter dipersilakan untuk pemaparan materi yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan dokter. Ya, terima kasih Kak dan panitia untuk kesempatannya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur kita telah pada Allah Subhanahu wa taala karena di sela-sela kesibukan kita yang padat merayap ya di minggu terakhir ini luar biasa banget ini kegiatan ini. Saya juga nggak berhenti-berhenti, teman-teman juga pastinya nggak berhenti-berhenti. Jadi kita alhamdulillah masih bisa kembali untuk berkumpul, di mana pada saat kita berkumpul maka insya Allah di situ akan banyak malaikat yang sedang mendoakan kita dan banyak rahmat Allah turun kepada kita semua. Tadi sudah sampaikan bahwa selawat dan salam senantiasa kepada Nabi Muhammad. Semoga beliau dan keluarganya dan para pengikutnya senantiasa dalam penjagaan Allah dan juga kita senantiasa istiqomah dengan ajaran beliau. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Nama saya Erna Harfiani. Mungkin ada yang belum kenal, kita kenalan dulu. Ya, di sini kita mau ngomong santai ya tentang mau mengoptimalkan apa yang sudah kita maksimalkan perbuat di bulan Ramadan. Masya Allah ya, bulan Ramadan itu bulan yang cuman satu di antara 12 bulan, tapi bisa mengampuni, bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan kita, bisa menaikkan kita menjadi derajat orang-orang yang bertakwa insya Allah. Nah ternyata Allah ingin menambahkan tuh poin khusus lagi buat orang-orang yang ingin mengoptimalkan gitu lah ibadah setelah bulan Ramadan, dilanjutkan dengan bulan Syawal. Jadi sebenarnya sih yang paling tepat materinya tuh sebenarnya sekarang ini adalah 10 hari terakhir ya, bagaimana kita bisa mengoptimalkan banget di 5 hari terakhir menjelang berakhirnya Ramadan. Karena banyak banget yang masih bisa kita lakuin, karena mungkin kemarin kita masih sibuk dengan perkuliahan dan kegiatan yang lain, tapi mungkin pada hari ini kita bisa dilanjutkan dengan bulan Syawal. Oke, kita mulai aja ya tentang bulan Syawal. Oke, ini pada bulan Syawal, Bila bisa di next. Izin dokter, minggu kemarin kami sudah membahas 10 hari terakhir sebelum Ramadan dokter. Alhamdulillah. Sama malam Lailatul Qadar. Ya, sama siapa? Sama dokter Ibnu dokter.
Oke, Dokter Inu. Ya, jadi ini Jadi, menyusul kelanjutannya bulan Syawal, sebelum oke, masuk Syawal alhamdulillah. seperti itu, Dokter. Iya, Terima kasih, Dokter. Silakan, makasih Dokter. Kak. Jadi kita masih ada tadi malam masih malam ke-25 ya, berarti nanti kita masih bisa bertemu ke malam 26, 27, 28, 29, terutama malam-malam ganjilnya. Insya Allah kita mudah-mudahan masih bisa bersemangat di situ dan juga kita berharap semoga kita bisa bertemu di malam Lailatul Qadarnya. Ternyata kalau dilanjutin di bulan Syawal ada beberapa ibadah yang bisa dilanjutkan, yang bisa kita maksimalin lagi, yaitu ibadah yang terutama adalah puasa. Jadi puasa itu kalau secara umum, secara bahasa artinya menahan dari segala sesuatu. Sedangkan menurut istilah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan dalam satu hari itu. Jadi enggak beberapa hari puasa itu. Jadi dalam satu hari dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari harus dengan niat dan beberapa syarat. Itulah yang membedakan kita, umat muslim, umat Islam dengan umat yang lainnya. Yaitu niat. Innamal a'malu biniyat. Pada saat segala sesuatu itu dimulai dengan ikhlas karena Allah lalu diniatkan karena Allah, maka semua menjadi berbeda. Semua akan bernilai pahala kalau kita lakukan. Bahkan dengan kita makan aja sudah berpahala. Apalagi kita sahur, apalagi benar-benar yang ibadah mahdoh, itu yang ibadah mahdoh tuh benar-benar ibadah yang kayak sholat, puasa kayak gitu ya. Ibadah-ibadah biasa aja yang menjaga daya tahan tubuh kita olahraga, kita bajunya dibersihkan, kita mandi, itu semua sudah berpahala. Asal diniatkan untuk mencari ridho Allah. Itu luar biasa. Apa artinya? Semua yang kita lakukan akan mendapat pahala. Ya, bagaimana luar biasa Allah Maha Pengasih dan pemurahnya kepada kaum muslimin dengan dia sudah menyerahkan dengan kata-kata la ilaha illallah, maka Allah juga memberikan banyak rahmatnya kepada kita. Rupanya puasa ini sebelum di zaman Nabi Muhammad ya, ini sudah dicontohkan misalnya dalam Al-Quran itu di surat Maryam. Di surat Maryam pada saat Bunda Maryam itu mengandung, lalu beliau itu melahirkan, lalu membawa bayinya yaitu Nabi Isa. Pasti dong orang-orang pada nanya, waduh kok bisa seorang yang mulia, dari keturunan yang mulia bisa mempunyai anak tanpa bapak, tanpa suami. Nah, di sini juga melakukan puasa, yaitu menahan gitu ya, menahan nggak mau ngomong dan dia mengatakan bahwa saya bernazar berpuasa, saya nggak berbicara pada siapapun pada hari ini gitu. Dan itu dia diem gitu. Ya dia menunjuk anaknya untuk bisa berbicara. Jadi pada zaman sebelum Nabi Muhammad juga dilakukan puasa gitu ya. Puasanya Bani Israel misalnya gitu ya. Nah, di Nabi Muhammad sebagai nabi kita ini mendapat perintah di surat Al-Baqarah ya, ayat 183 ini sudah hafal semua nih sampai 186 ya. Jadi dikatakan bahwa hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Lalu supaya apa? Supaya kamu bertakwa. Ini panjang banget tuh ceritanya. Supaya kita bersyukur, supaya kita mendapatkan rahmat Allah dan sebagainya. Jadi nggak ada yang nggak mendapat rahmat Allah. Baik itu cuman semut, bahkan semut pun bisa dapat makanan tiap hari, atau amuba, atau mungkin kita kenal dengan sekarang virus corona, SARS-CoV, ya. Itu semua makhluk Allah yang diciptakan itu semua mendapatkan rezeki dari Allah. Gitu ya. Cuman nanti untuk orang-orang nih manusia misalnya, ada orang yang beriman sama tidak. Orang beriman dia hanya mendapatkan rahmat, dia hanya mendapatkan kasih sayang aja gitu ya. Tapi kalau buat orang-orang yang beriman gitu ya, dia mendapatkan pengasih dan pengampunnya Allah. Jadi derajatnya lebih tinggi dari orang-orang yang tidak beriman. Nah, dengan kita berpuasa, kita naik lagi derajatnya. Dari ya ayuhan nas, wahai manusia, panggilannya kalau Allah, ini ya ayyuhalladzina amanu, ini misalnya kutiba alaikumusiyam, amanu, ya. Selanjutnya ketiga adalah muttaqin, orang-orang yang muttaqin. Jadi hanya orang-orang yang
beriman untuk mencapai derajat mutakin yang dipanggil sama Allah untuk berpuasa. Kenapa coba? Karena kalau orang berpuasa itu bisa bohong gitu ya. Bisa dia bilang berpuasa, kok lagi puasa nih, aduh itu banget nih, haus banget dan lapar banget. Padahal dia nggak puasa dan nggak ada yang tahu gitu loh. Karena kalau misalnya dia sholat, dia haji, bahkan sampai haji sampai ada acara, menyambut pulangnya dan sebagainya. Kalau puasa enggak, hanya dia dan Allah yang tahu kalau dia berpuasa. Gitu ya. Puasa yang diperintahkan Allah itu untuk meninggalkan, membatasi, menjauhi segala sesuatunya dari dorongan perut dan kemaluan dalam rangka apa? Mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Ini semua sudah paham. Lanjut. Kita juga di sini ada beberapa syarat wajib, syarat syahnya puasa. Jadi kita masih berbicara secara umum dulu ya. Syarat wajibnya berarti kita adalah orang Islam. Syarat wajib untuk berpuasa. Puasa versi Muslim ya. Lalu sudah dewasa, berakal sehat, dan mampu menjalankan puasa. Kalau memang nggak mampu berarti ya tidak wajib dia berpuasa. Gitu ya. Lalu ada syarat syahnya puasa. Seorang itu harus Islam dan juga tamyiz. Tamyiz itu dapat membedakan antara yang baik sama yang benar, yang hak sama yang batil gitu ya. Tapi lebih ke dia gampangnya adalah memang sudah dewasa, dapat membedakan antara yang baik sama yang buruk, tapi istilahnya disebut dengan tamyiz. Terus suci dari haid sama nifas dan tidak dalam hari-hari yang diharamkan berpuasa. Suci dalam haid dan nifas ini banyak nih teman-teman yang putri nih ya. Mereka bilang, ya saya mens nih dok, jadi saya nggak bisa puasa, sedih banget nih dok, nggak bisa baca Quran, nggak bisa apa gitu ya. Tapi nggak juga loh. Jadi segala sesuatu tadi kan kita masih ingat ya, segala sesuatu tergantung niat. Kita niatkan juga emang karena Allah, kita dapat haid juga karena fisiologinya begitu dari Allah gitu ya. Pada saat kita menerima semua yang Allah berikan kepada kita, maka semua menjadi clear, semua santai aja, kita hanya ngejalanin aja. Jadi kalau kita nggak bisa baca Al-Quran ya, kita bisa baca artinya. Karena tafsir itu bukan mushaf, kita bisa membaca. Kalau kita nggak bisa berpuasa, kita masih bisa memberi orang untuk berbuka puasa yang pahalanya sama. Ya. Terus kita masih orang lain bisa sholat, kita masih bisa berzikir dan berdoa. Bedanya memang kalau sholat pahalanya lebih besar. Tapi berzikir dan berdoa sama, karena pada dasarnya sholat adalah zikir. Gitu ya. Jadi nggak ada bedanya tuh. Yang ngebedain adalah nanti kita mengkodok gitu loh. Kita harus mengganti hari-hari yang udah kita batalkan gitu ya. Itu aja. Pada saat kita ikhlas, maka menjadi pahala tersendiri bagi kaum muslimin. Ya. Udah gitu rukun puasa. Rukun puasa semua rukun, semua ibadah dimulai dari niat. Niat ya, dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad gitu ya, contoh dari sunnahnya Nabi Muhammad bahwa cara puasa seperti ini. Lalu yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Oke ya, ini nggak ada masalah. Kita lanjut. Kita masuk ke puasa pembagiannya. Ini sudah sering kita dapatkan di sekolah dulu ya, tapi suka-suka lupa juga. Kita lupa bahwa ada banyak puasa sunnah loh. Gitu. Kita bahas puasa wajib dulu. Puasa wajib itu berarti yang pertama ini kita lakukan adalah puasa Ramadan. Wajib hukumnya. Ya, berpuasa di bulan Ramadan wajib hukumnya. Tidak ada kecuali orang-orang yang uzur. Jadi kalau dia nggak uzur yang syar'i itu maksudnya dibolehkan oleh syariat Islam, maka kita harus berpuasa. Gitu ya. Atau yang kedua, yang masuk puasa fardu atau wajib adalah puasa qada. Kayak tadi misalnya kita nggak bisa puasa karena halangan, karena mens, karena sakit, lalu kita mengqada. Lalu puasa nazar. Puasa nazar itu suka disalahguna ini waktu lagi saya juga termasuk yang suka menyalahgunakan pada saat saya dulu sekolah gitu ya, SMA. Ya Allah, kalau saya juara 1, saya dapat PMDK itu SNM gitu ya zaman dulu ya, saya mau nazar. Saya mau puasa 3 hari karena Allah gitu. Tapi gitu terus jadinya, kalau mau juara 1 saya mau nazar, juara 1 saya mau nazar. Jadi kesana selalu seperti itu. Jadi kesana tuh kayak apa ya, bikin perjanjian terus, MOU terus sama Allah gitu loh.
Ternyata itu nazar tuh harus hati-hati, karena kalau kita tidak bisa menjalankannya, kita kita harus, karena itu adalah akad sama Allah. Makanya kalau kita nazar, kita harus bilang sama orang lain, orang tua kita, misalnya siapa yang kita sampaikan, "Ma, aku nazar ini supaya gini gini gini, jadi aku 3 hari puasa ya." Kenapa coba? Karena kalau misalnya nanti ada apa-apa ya kita harus dibayar nazar itu masalahnya gitu ya. Lu puasa kifarah. Kifarah itu karena hukuman ya. Jadi kita terhukum, kita harus puasa gitu, kita harus melakukan puasa itu. Lalu puasa sunnah. Nah ini nih, puasa kita baru masuk nih. Hukum puasa untuk yang di bulan Syawal itu puasa sunnah. 6 hari bulan Syawal. Kenapa Dok 6 hari? Ya karena memang yang diperintahkan hanya 6 hari gitu ya. Sama seperti kenapa sholat itu 5 kalian sehari? Ya karena diperintahkan 5 kali. Sebelumnya mah banyak banget. Tapi karena kita ngelihat kondisinya, ternyata sesudah mendapat masukan dari beberapa nabi, 5 kali aja nanti bakalan yang banyak yang ninggalin, apalagi nanti lebih gitu ya. Jadi 6 hari itu suatu hitungan yang kalau di bahasa Al-Qur'annya di Al-Baqarah tadi sudah dihitung bilangan-bilangannya. Kita nanti ada sesuatu yang mungkin Allah lebih tahu kenapa itu gitu ya. Lalu ada puasa Senin Kamis. Nah, ini dibiasain nih ya. Kenapa sih puasa Senin Kamis dibiasain? Karena itu banyak banget ya kebaikannya gitu ya. Ada orang yang mungkin pengennya, saya pengen kurus lagi gitu ya, atau saya pengen cantik lagi kalau puasa Senin Kamis. Dulu pas saya kuliah, saya sering banget, pas lagi SMA juga saya Senin Kamis, kayaknya saya merasa lebih cakep, lebih bersih, lebih bersinar. Iya, kenapa? Karena nggak banyak makan, nggak banyak kotoran, udah gitu juga, nggak apa ya, badan itu melakukan suatu detoksifikasi dengan baik, sehingga kita jadinya ya lebih sehat gitu ya. Jadi Senin Kamis itu minimal kalau kita nggak bisa puasa yang lainnya ya Senin Kamis lah, seminggu cuma 2 kali puasanya gitu ya. Nanti dibahas sendiri ya untuk Senin Kamis kenapa, bagaimana dan sebagainya. Puasa Arafah 9 Zulhijjah ya. Terus udah gitu ada puasa di bulan Muharram ya, pada 10 Muharram. Puasa 3 hari di bulan Qomariyah, kita sebut dengan Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu adalah ayam hari bid itu putih. Kita ngelihat hari-hari yang putih di mana matahari itu benar-benar bulat banget kalau kita lihat di langit, warnanya putih cerah, bersinar. Itu pada tanggal 13, 14, 15 Qomariyah kita bisa berpuasa sebulan 3 kali di situ ya. Lalu puasa Sa'ban dan puasa Daud. Terus puasa yang diharamkan itu adalah puasa di 2 hari raya. Jadi kita tuh emang sengaja pada hari raya kita tuh nggak boleh berpuasa. Itu adalah suatu ibadah yang emang disuruh sama Allah. Jadi ada loh ibadah yang suruh susah, sholat, puasa, haji. Ada yang ibadah suruh seneng-seneng, nikah. Terus enak tuh nikah. Siapa yang belum mau nikah? Oke, nanti ya dibahas. Nikah tuh enak. Terus kita berhari raya juga enak. Kita suruh makan-makan, bergembira, silaturahmi gitu. Ya. Jadi itu pada saat dilakukan karena Allah tadi niatnya, maka semua bernilai ibadah. Luar biasa ya, alhamdulillah. Puasa tasik itu jadi sesudah di bagian di haji, pada sampai kita sudah berhaji, maka 11, 12, 13-nya kita tidak boleh berpuasa ya. Karena itu kita juga disuruh bersenang-senang sesudah Idul Adha. Jadi kita disuruh bersenang-senang untuk menikmati makanan yang ada, pengorbanan yang sudah dilakukan pada saat berhaji. Jadi kita nggak boleh untuk berpuasa. Atau puasa sepanjang masa, nggak mau berhenti. Jadi puasa terus. Kecuali yang paling maksimal adalah puasa Daud. Buka, berhenti gitu ya. Tapi kalau ini puasa sepanjang masa. Nggak bisa mau dapat pahala yang lebih banyak lagi dong ya Allah. Enggak, malah nggak dapat. Kenapa? Karena nggak sesuai sama tuntunan Rasulullah. Gitulah. Jadi sesudah niat harus ada sesuai sama tuntunan Rasulullah. Kalau enggak pernah dituntunkan, enggak akan bernilai, malah berlebihan. Misalnya, saya mau baca zikir 5.000 kali setiap habis sholat. Gitu ya. Emang disuruh gitu ya? Enggak disuruh 5.000 kali. Tapi yang disuruh adalah berzikirlah, mengingat Allah lah sebanyak-banyaknya yang kamu mampu. Mau 1, mau 2, mau 10, mau 1.000, mau 5 juta gitu ya. Di atas 5.000 dong. Nggak apa-apa, tapi jangan disyariatkan harus seperti itu. Gitu ya. Karena nggak ada tuntunannya. Yang ada adalah yang banyak yang kalian mampu.
Terus puasa khusus di hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat, saya mau puasa, nggak bisa. Untuk hari Jumatnya aja berpuasa nggak bisa, karena hari Jumat juga merupakan hari rayanya pada minggu itu. Jadi kita jangan untuk mengkhususkan, kecuali kalau Kamis dan Jumat. Jumat dan Sabtu, itu dibolehkan. Ya. Lalu puasa sunnah tanpa izin suami, itu juga nggak boleh. Nanti kalau udah punya suami, atau apa ya, yang punya suami dulu di sini ya, memangnya karena hadisnya adalah hadis Bukhari, dikatakan bahwa apabila suaminya hadir, maksudnya ada di rumah, tidak safar, tidak bepergian, dan dia tidak mendapatkan izin dari suami, maka tidak boleh berpuasa. Tidak berpahala gitu loh. Lucu ya? Bukan dapat pahala, malah mendapat dosa kalau kita berpuasa pada saat suami enggak mengizinkan. Jadi gimana kumaha suami wae gitu ya. Oke, asal suaminya yang benar ya, bukan suaminya yang nggak benar. Next. Oke, kita masuk ke puasa sunnah Syawal. Disebut puasa sunnah, berarti enggak wajib. Enggak wajib, enggak ada yang bilang saya harus puasa. Tapi sunnah, suatu hal yang optimal, suatu hal yang apabila dilakukan maka mendapat pahala, kalau ditinggalkan enggak apa-apa. Tapi dia rugi, gitu aja. Ya, dilakukan 6 hari pada bulan Syawal, patokannya sesudah hari Idul Fitri. Hari Idul Fitri adalah tanggal berapa? Berapa Syawal Idul Fitri teh? 1 Syawal, Dok. Ya, betul. 1 Syawal, Mary. 1 Syawal. Jadi pada saat kita masuk ke 2 Syawal, udah boleh tuh puasa gitu ya. Jadi dari tanggal 2 sampai tak terhingganya 1 bulan itu. Terserah dia mau berpuasa kapan aja di hari-hari di bulan Syawal. Ya. Oke. Berbeda sama bulan Ramadan, kalau puasa Syawal tuh nggak disyariatkan untuk berurutan. Jadi nggak harus untuk mutatabi'ah, nggak harus berurutan. Ya, boleh juga mutafariqah. Dia boleh terpisah-pisah. Minggu ini mah 2 aja, Senin Kamis. Jadi sekalian atau pahalanya 2. Karena sunnah, boleh tuh dapat niatnya gitu ya. Saya mau puasa karena Senin Kamis, karena puasa Syawal, karena biar kurus. Tapi bukan karena yang wajib. Bengkodo nggak boleh. Kalau kodo sendiri karena dia wajib. Ya, jadi nggak ada yang memastikan kita harus berurutan 6 hari. Gitu ya. Terus walaupun dia sunnah, tapi rugi banget kalau ditinggalin. Kenapa sih? Karena banyak keutamaannya. Apa sih keutamaannya? Coba kita lihat. Next. Keutamaannya di puasa sunnah ini ya, dikatakan bahwa dari hadis qudsi dulu, Allah mengatakan setiap amal manusia itu untuk dirinya. Misalnya, dia sholat, dia pahalanya buat dia. Udah gitu dia menjadi sehat, dia menjadi kuat. Kita akan bisa melihat bagaimana gerakan-gerakan sholat itu menyebabkan kesehatan kita dan juga daya tahan tubuh kita meningkat. Beda buat orang-orang yang tidak sholat. Ya. Jadi buat dirinya sendiri sebenarnya, buat zakat, dia ngeluarin uang. Pada dasarnya dia adalah melipat gandakan uangnya, rezekinya. Kenapa? Karena tazkiroh dari hartanya. Apapun yang dia dikeluarkan, maka dia akan membersihkan hartanya. Gitu ya. Jadi buat manusia juga gitu ya. Tapi pada saat puasa, lebih untuk Allah. Maka Allah akan memberikan ganjaran itu pribadi. Pokoknya nanti hanya Allah yang tahu. Bisa jadi Allah cuma ngasih pahala 5, 10, atau dia ngasih pahala nanti rezekinya banyak, atau dia nanti ngasih pahala rezeki banyak, istrinya cantik, pinter, anak-anaknya sehat-sehat, baik-baik semuanya, jadi banyak. Walaupun cuman puasanya mungkin cuman satu hari gitu ya, atau cuma 6 hari di bulan Syawal, tapi Allah yang berhak memberikan ganjaran. Atau Allah ingin memberikan rahmatnya, bahagia di dunia dan nanti di akhirat di dalam surganya. Itu hanya Allah yang tahu. Jadi perbanyak puasa, nak. Luar biasa puasa itu. Pada saat orang berpuasa, ya, pikiran itu, syarah-syarah itu benar-benar main-main terus tuh dia. Dia berkoneksi, menguatkan ingatan gitu ya, menguatkan semuanya dari kesehatan tubuh kita dan daya tahan tubuh kita. Luar biasa. Tapi Allah ngasih plusnya itu ganjaran yang Allah khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Kemudian Rasul juga mengatakan bahwa demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, bau mulut yang berpuasa itu lebih harum dibandingin minyak wangi.
Di sini minyak wangi kasturi. Kita kadang-kadang suka bau lo lagi puasa lo gitu lo, mulut lo gitu ya. Padahal enggak, itu tuh nanti di hadapan Allah tuh luar biasa wanginya gitu ya. Kita nanti akan ngerasakan ya. Udah gitu yang paling utama, ini nih yang paling utama. Dia akan mendapatkan pahala puasa selama setahun penuh gitu. Kok bisa sih setahun penuh? Kan Ramadan cuma 1 bulan tuh. Tambahin 6 hari atau kenapa bisa jadi setahun penuh gitu. Ini banyak alasan-alasan apa namanya yang mengatakan karena gini gitu ya. Tapi ini sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad di hadis riwayat Muslim, berarti sahih dari riwayat Abu Ayyub Al-Ansari. Artinya apa? Bahwa itu benar. Sekarang gimana bisa benar itu terserah orang mau menafsirkannya bagaimana. Ada yang mengatakan seperti ini. Allah akan melipat gandakan satu pahala menjadi 10 kali lipat. Ya enggak? Kalau puasa 30 harian dikali 10 jadi 300. Salah apa benar? Benar apa benar? 300 hari. Terus 6 hari dikali 10 lagi. Jadinya 60, 360 gitu. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau emang kita mau dibikin matematika ya bisa aja, tapi apapun itu Allah sudah mengatakan barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan ikhlas karena Allah, ya sesuai sama aturan-aturannya, syariat-syariatnya, ditambah dengan puasa Syawal cuma 6 hari, nggak sampai 30 hari, maka dia bagikan berpuasa selama setahun penuh. Luar biasa nggak? Dia nggak usah yang tadi tuh, yang sepanjang masa, dia nggak usah. Udah nggak ada tuntunannya gitu ya. Susah pula, dia nggak bisa makan boba, nggak bisa makan chat time. Aduh, saya puasa ngomongin minuman. Jadi itu kalau kita udah ngerti hukumnya menjadi suatu hal yang enak gitu lah. Kenapa? Karena ada janjinya, ada dalilnya, dan benar. Tapi kalau kita bikin sendiri kayak tadi, saya mau zikir pokoknya setiap ini harus 5.000 kalian gitu. Ya udah dia bikin sendiri malah jadi salah gitu ya. Kita sesuai sama syariah aja bahwa bakalan seperti 1 tahun. Jadi kalau bisa dilakuin ya. Rugi nak, bayangin coba cuma 6 hari aja dan itu bebas harinya. Mau kapan aja, tapi yang penting di bulan Syawal. Next. Kita lanjut lagi. Hukumnya adalah sunnah, ya. Disunahkan berpuasa 6 hari. Hampir semua dari Imam Hanifah, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, baik itu mazhab salaf, kalaf, jumhur ulama tuh hampir keseluruhan ulama mengatakan itu adalah sunnah. Artinya tidak bisa menggantikan menjadi wajib. Gitu ya. Segala sesuatu yang sunnah enggak boleh dinaikkan menjadi wajib. Diingat nah itu. Misalnya gini, saya mau sholat sunnah 2 rakaat qabla atau ba'da zuhur. Tapi hati saya bikin itu menjadi wajib. Nggak boleh. Gitu ya. Kita membuat itu tetap aja menjadi sunnah, tapi jadiin kita kebiasaan aja ngelakuinnya. Tapi jangan merubah menjadi wajib. Karena jatuhnya sunnah yang apabila enggak dilakukan, enggak apa-apa. Dan luar biasanya Allah Maha Pengasih dan Pemurahnya, kalau kita meninggalkan itu yang namanya qobla sama ba'da rawatibnya sebelum zuhur dan sudah zuhur, atau kita kebiasaan sholat witir 1 rakaat atau 3 rakaat malam hari, kita tinggalin, atau kita biasa sholat duha, tapi kita tinggalin pada hari itu karena lupa, karena sibuk, karena apa? Kita dianggap tetap melakukan ibadah itu. Kenapa? Karena kasih sayang Allah. Allah sudah mencatat tuh melalui malaikatnya bahwa orang ini senantiasa menjaga duhanya, sholat malamnya, witirnya, atau sholat sunnahnya, sehingga walaupun dia tidak bisa melakukannya tetap dicatat. Jadi nggak usah naikin jadi wajib, nggak usah, karena Allah mengatakan ini adalah sunnah. Oke ya? Jadi untuk hal yang fikih nggak boleh dirubah-rubah. Udah gitu dibolehkan juga untuk membatalkan puasa yang sunnah, baik dia karena uzur syar'i, misalnya dia karena halangan mens, atau kalau bepergian, ataupun tanpa uzur, gitu ya.
tanpa uzur, aduh saya nggak kuat banget nih, saya kayaknya buka aja deh gitu. Emang kalau Ramadan boleh, saya mah habis ngomong begini mah kayaknya itu banget, haus banget, mau buka aja nanti habis ini gitu. Boleh kalau Ramadan, nggak boleh kalau bulan Ramadan gitu ya. Tapi kalau ini tanpa uzur nggak apa-apa gitu. Kenapa? Karena sunnah jatuhnya gitu ya. Jadi dia boleh membatalkan misalnya karena panas yang terik, badannya lemes, diundang pernikahan gitu, ada yang memaksa buka atuh, ini kan mau silaturahmi, kamu mau puasa gimana gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, nggak ada masalah karena dia adalah sunnah ya. Oke, next. Nah, ini kapan nih kita mulai puasa? When ya. Tadi what, sekarang when. When adalah sejak tanggal 2. Yang enggak boleh, haram berpuasa tanggal 1-nya karena hari lebaran kita, Idul Fitri atau Idul Adha. Ya, pada saat tanggal 2 sudah dibolehkan. Ya. Karena di sini disebutkan bahwa Nabi Muhammad melarang berpuasa pada hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Jadi sudah jelas, ya, sudah kita bahas tadi ya. Lanjut next. Bagaimana nih? How laksanakannya? Syarat dan adabnya itu hampir sama semua dengan bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Hanya saja ada beberapa yang berbeda. Dia pertama tidak wajib. Yang kedua enggak berurutan, enggak apa-apa. Udah gitu apalagi yang membedakan ya, dia harus penuh 1 bulan. Kalau ini cuma 6 hari gitu ya. Jadi yang membedakan hanya tertentu saja, tapi semuanya hampir sama, syarat sama adabnya. Ya. Jadi boleh kapan aja asal masih di bulan Syawal. Di sini ada nih dari surat Ali Imran ayat 133 dikatakan, dan bersegeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapatkan keampunan dari Tuhan kamu dan ke arah mendapatkan surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi yang disediakan khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau sekarang kita ngelihat, aduh rumah kita nih ya, jalan ke kanan kesenggol, sini senggol gitu, mani sempit pisan gitu ya. Nanti kita kalau dapat surga insya Allah nanti ya, karena mungkin Allah memberikan kepada kita gitu ya rahmatnya sehingga kita mendapatkan surga, itu luasnya ya, aduh ya Allah luasnya tuh mungkin luas banget, melebihi lapangan bolanya di Senayan gitu ya. Kenapa? Ya iyalah, seluas langit dan bumi. Bumi tuh kok dihamparin tuh berapa gitu ya. Saya di Depok. Di Depok kalau dilihat dari bumi nggak ada apa-apanya coba. Mending kalau titiknya pulpen, nggak ada kelihatan Depok dari bumi gitu ya. Planet bumi nggak ada kelihatan. Nah ini seluas bumi dan langitnya yang ada 7. Luar biasa nggak tuh? Kita bisa pengen ngapain aja tuh di surga nanti. Surga couplingnya kita nanti. Masya Allah ya, semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah. Next. Apalagi nih, habis how terus nah, suka jadi pertanyaan nih. Kalau orang punya hutang puasa Ramadan, gimana nih gitu ya? Apa saya harus langsung membayarnya atau gimana gitu? Jadi ada beberapa pendapat yang mengerucut itu 2. Pendapat pertama, dibolehkan itu artinya berpuasa sunnah Syawal itu ya nanti di lain waktu, nggak di awal. Dalam artian tidak membayar dulu hutang Ramadannya, dia nanti bayarnya hutang Ramadannya. Tapi dia melakukan puasa sunnah Syawal dulu. Atau ada lagi yang mengatakan pendapat yang kedua adalah dia itu boleh dia harus bayar dulu gitu ya, baru dia melakukan sunnah. Ya. Oke, kita bahas yuk satu-satu. Di sini ada pendapat pertama membolehkan berdasarkan dalil Aisyah. Aisyah itu mengakhirkan hutang bulan puasanya dikodok sampai bulan Sya'ban. Jadi masih beberapa bulan sesudahnya. Gitu ya. Jadi enggak melakukan puasa Ramadan dulu. Tapi di sini Aisyah melakukan puasa Syawal dulu. Ya. Aisyah berkata, aku memiliki hutang puasa bulan Ramadan, aku nggak mampu nih mengkodoknya kecuali pada bulan Sya'ban. Kenapa? Karena saya sibuk melayani Rasulullah gitu ya. Kan Rasulullah misalnya perang atau misalnya mau kemana harus dilayanin gitu ya, atau ikut pergi kemana gitu.
Jadi dia tidak bisa langsung membayar di bulan Syawal sebelum dia melakukan puasa Syawal. Para ulama mengatakan bahwa Aisyah tidak mungkin dia nggak melakukan yang terbaik dan nggak mungkin nggak ditegur sama Nabi Muhammad gitu, ya. Kalau beliau melakukannya, tindakannya menunjukkan dibolehkannya berpuasa sunnah Syawal sekalipun dia belum membayar hutang di bulan Ramadan, gitu ya. Oke, jadi di sini pendapatnya yang mengatakan Syawal dulu. Kenapa? Karena Syawal itu mepet 1 bulan gitu ya. Jadi saya pengennya Syawal dulu, baru selanjutnya adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena ditambah sama mens. Kayak saya sekarang mensnya sudah 9 hari gitu ya. Tambah 9 hari, tambah kalau misalnya saya nanti silaturahmi dan sebagainya, jadi mepet banget. Saya maunya puasa Syawal dulu gitu ya. Baru ini ternyata dibolehkan, gak ada masalah. Oke ya. Next, yang kedua. Pendapat kedua, tidak boleh puasa Syawal sebelum mengkodok. Gitu. Hal ini berdasarkan hadis yang menganjurkan puasa itu sesudah puasa Ramadan. Hadisnya mengatakan barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia mengiringinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka itu seperti berpuasa sepanjang tahun. Rasulullah mensyaratkan berpuasa Ramadan terlebih dahulu kemudian mengiringinya dengan 6 hari. Jadi secara letterlek ini kata-katanya bahwa sesudah Ramadan kalau mengkodok dikodok dulu baru nanti dilanjutkan dengan puasa sunnah bulan Syawal seperti itu. Ini menunjukkan bahwa digenapkannya dulu puasa Ramadan selesai semuanya, dikodok dulu, baru dilakukan puasa sunnah. Namun pendapat yang lebih kuat dari kedua pendapat ini adalah pendapat yang pertama. Yang pertama yaitu yang tentang Aisyah. Karena alasan mereka cukup kuat, sebaiknya seorang segera membayar hutangnya sehingga ia segera terbebas dari kewajiban yang dipikulnya. Ya, jadi kalau pendapat itu dibenarkan oleh Rasulullah boleh memberikan komentar. Jadi beliau itu bisa mengatakan seperti ini ya, sunnah itu bisa seperti ini ya. Beliau melakukan, salah, menyampaikan. Yang kedua melakukan, yang ketiga membiarkan. Itu sunnah semua. Jadi kalau membiarkan Aisyah tidak melakukan hal seperti itu, berarti nggak ada masalah. Itu sunnahnya juga. Apa artinya? Dua-duanya boleh. Karena ada dasarnya. Seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut. Oke, sebelum masuk ke sini deh. Rupanya pada bulan Syawal, pada saat kita di Idul Fitri, hari pertama, itu tuh ada banyak banget amalan yang kita tuh nggak nyadar gitu ya. Ternyata tuh itu diperintahkan oleh Allah. Tapi tidak masuknya wajib gitu ya. Contohnya, dia melakukan amalan-amalan yang berbahagia di hari pertama Syawal. Gimana nggak berbahagia? Dia yang biasanya paginya habis sahur langsung nggak boleh makan, pada hari itu dia boleh makan mau berapa aja, mau nambah ketupatnya, mau nambah pakai opornya, mau nambah pakai rendangnya, nggak masalah. Pada hari itu dia nggak menyalahi aturan. Bahagia dong. Sesudah 1 bulan rasanya nggak ada peraturan yang ketat gitu. Ya, jadi bahagia itu adalah suatu hal yang wajar yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Nih, kamu sudah bisa berpuasa 30 hari, maka kamu boleh bersukacita pada hari itu. Rupanya itu adalah pahala yang diberikan apabila kita niatkan untuk mencari ridha Allah. Lucu ya. Jadi berbahagia aja menjadi suatu pahala. Enak ya jadi orang muslim. Kita baru niat, udah dapat pahala. Apalagi dilakuin. Double pahalanya. Orang muslim kalau mau melakukan kejahatan, saya mah nanti Mary pokoknya ya, kalau nanti pulang saya ambil bukunya buat belajar, pokoknya saya pinjem, tapi dia nggak mau ngasih pinjam sama aku, pelit, dia mah aku ambil aja deh. Dia baru niat, belum dihisap sama Allah. Jadi kesalahannya, dosanya belum diapa-apain, belum dicatat. Tapi kalau dia ngelakuin itu baru dicatat. Tapi setiap kebaikan baru diniatkan dari hati, nanti pulang mah mau ngasih itu, sedekah. Pas lagi dia mau buka itu di dompetnya, tinggal 2.000.
ini mah buat buka puasa beli aqua 1 gitu ya. Ya udah, berarti dia nggak bisa, tapi dia dapat pahala niat gitu. Ya, jadi nggak ada yang susah menjadi seorang muslim, itu enak banget gitu. Asal dia tahu, asal punya ilmunya bahwa segala sesuatu diniatkan. Berbahagia di bulan Syawal hari pertamanya itu suatu hal yang berpahala. Udah gitu memperbanyak takbir. Bersyukur, memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Senang banget. Jadi seperti itu. Sudah berpahala juga. Terus bersilaturahmi, berbagi makanan. Jadi kita bersilaturahmi ke orang lain mendapatkan pahala karena menyiapkan makanan, berbagi makanan pada kita. Orang yang kita didatangin juga berpahala karena dia bisa mendapatkan pahala dari berbaginya itu. Makanya tadi yang pendapat tadi pada saat awal-awal bulan Syawal memang sebaiknya gitu ya, jangan berpuasa. Ada pahala lain yang Allah mau kasih. Puasa silaturahmi atau silaturahmi tapi ke rumahnya Aza gitu ya. Ya ini minum ada ini semua makanan dikeluarin gitu ya. Silakan dicicip gitu. Saya bikin sendiri loh, ini susah banget loh bikinnya, ini enak banget lagi gitu ya. Ya saya puasa, maaf. Ya aku puasa sih, anakku udah nyiapin. Kan sedih nanti yang punya rumah gitu ya. Nah, kalau udah kayak gitu, buka saja. Kenapa coba? Karena sunnah. Gak apa-apa buka. Dia dapat pahalanya. Udah niatnya di depan sudah puasa misalnya. Gitu ya. Enak banget ya. Udah dia buka, dia dapat pahala gitu ya. Tapi jangan diniat-niatin, nanti juga buka, nanti saya enggak, jangan gitu. Tapi memang pada saat beberapa hari awal tuh memang Allah ingin ngasih tambahan pahala berupa apa? Silaturahmi yang banyak, berbagi makanan, kayak gitu-gitu tuh ke rumah nenek, ke rumah kakek, ke rumah tetangga gitu ya. Ntar dapat angpau lagi, dapat amplop gitu ya. Zaman dulu banget ya. Itu pahala tertentu yang Allah kasih. Nggak terasa kan gitu ya. Amalan-amalan lain loh itu. Tapi kalau diniatkan untuk mencari ridho Allah menjadi pahala gitu. Dan juga meningkatkan syukur pada Ramadan. Orang-orang yang pada sesudah selesai berpuasa tuh luar biasa bersyukur. Nggak usah susah-susah pas lagi Ramadan nanti. Kita nih nanti jam sebentar lagi nih kita maghrib. Ada kolak, ada cincau, ada dawet, ada boba, ada haus, ada catam, ada janji jiwa, semua lengkap gitu. Es teler, es campur semua. Tapi pada saat kita sudah meneguk satu air putih, satu teguk doang gitu ya, Masya Allah, udah enak banget. Gitu. Rasanya kita jadi bingung mau makan yang mana duluan gitu. Kenapa? Karena sudah bersyukur, sudah nikmat gitu ya. Nikmat banget berbuka puasa itu. Kegembiraan yang luar biasa. Kegembiraan pada saat kita berpuasa, karena kenapa? Kita pada saat bertemu sama Allah akan diberikan pahala kita, dilengkapi pahala kita, dibayar lengkap sama Allah. Dan pada saat kita berbuka puasa, kita bisa makan, minum yang tadinya kita lapar banget, haus banget, jadi bisa makan minum. Luar biasa nggak itu? Jadi syukurnya semakin ditingkatkan. Jadi pahala juga itu. Ya. Jadi nanti sesudah kita 5 hari kita sudah mengoptimalkan nih di Ramadan, maka kita akan beberapa hari di depan kita optimalkan lagi, yaitu beberapa amalan yang kita niatkan, ya Allah saya ingin jalan-jalan ke rumah saudara, ke rumah orang tua, ke rumah mertua gitu ya. Ini sebagai pahala ya. Saya niatkan untuk mencari ridho Allah sehingga menjadi pahala. Gitu ya. Oke. Ya, sudah kita lanjutin lagi. Ini adalah quotes. Saya senang banget membuat quotes ya. Beribadah maksimal di 5 hari Ramadan gitu ya. Kita masih ada 5 hari. Kalau 1 hari aja bisa diampuni dosanya sama Allah, ini masih ada 5 hari gitu ya. Kita masih bisa baca tilawah, masih banyak gitu ya. Kita masih bisa berbuat baik, masih banyak karena masih ada 5 hari. Kalau Allah masih memberikan waktu untuk kita masih bisa bernafas sampai Idul Fitri. Lalu kita tambahkan selamat mengoptimalkan ibadah di bulan Syawal. Ada 6 hari. Bayangin coba, cuma 6 hari lagi nanti ditambah kita seperti puasa 1 tahun penuh. Keren abis nggak tuh? Buat orang-orang ekonomi, kayak gini nih. Dengan
sedikit-dikitnya gitu ya, dia akan mendapatkan sebesar-besarnya gitu ya. Tapi ini emang dikasih sama Allah, karena emang Allah Maha Pengasih sama Pemurah buat orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena dipanggil tuh orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhannas. Bukan manusia. Manusia ada yang muslim, ada yang kafir. Ini yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman. Untuk apa? Untuk Allah ngasih rezeki, ngasih nambahan nikmat, ngasih nambahan rahmat, dan menaikkan derajatnya muttaqin. Ya, sayangnya kalau nggak dimaksimalin. Semangat ya, 5 hari plus 6 hari. Lanjut yuk. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbalallah ya karim. Semoga Allah menerima semua ibadah kita. Ya, mohon maaf lahir batin buat teman-teman yang saya pernah sakiti hatinya gitu ya. Misalnya kalau saya pas ketemu saya julid gitu misalnya ya, atau saya lagi nggak disapa, saya nggak denger gitu ya, atau misalnya saya pas lagi kulpak saya panggil namanya gitu, iya tuh Erma suka manggil-manggil nama saya gitu ya. Itu saya mohon maaf ya, semoga saya dimaafin, dan juga semoga kita bisa sama-sama kembali fitrah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya sudah selesai menyampaikan, silakan kita diskusi yuk. Alhamdulillah, terima kasih Dokter Erna atas pemaparan materinya. Kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya Dokter ya. Boleh teman-teman yang ingin bertanya, boleh tulis pertanyaannya di kolom chat Zoom atau mungkin bisa ditanyakan langsung ke Dokter Erna. Silakan teman-teman. Mary, mau bertanya Mary? Ayo tanyain aja. Mbak Ika katanya mau nanya dok, selaku MC. Ya udah nggak apa-apa nanya, takut waktunya habis nih, udah mau mepet ya, maaf ya. Yang lain yang ingin bertanya boleh Sok-sok yang mau nanya silakan. Mungkin saya duluan kali ya dok. Silakan. Sebenarnya saya mau tanya aja sih dok, pengalaman dokter gitu kan, kebetulan kami tingkat 3 sedang blok RPS. Saya mau nanya pernah atau tidak gitu dokter ketika hamil ternyata berbarengan dengan bulan puasa seperti itu dok. Mungkin kan kita belum pernah ngerasain dok gimana rasanya, atau gimana pengalaman dokter seperti itu sih dok. Oke. Alhamdulillahnya Allah itu suka yang mudah dan memudahkan hambanya. Kita ambil itu. Kayak misalnya gini, kita dikasih boleh mengkodok dan mengkosor. Mengkodok menggabungkan, dan mengkosor menjikitkan dari 4 menjadi 2 gitu ya. Nah, kalau kita dikasih kemudahan itu pada saat kita safar, bepergian, maka kita ambil kemudahan itu karena Allah suka kalau diambil kemudahan itu. Diambil 2 rakaat dan dijadiin 1. Jadi nggak usah 4 masing-masing. Gitu ya. Ini juga seperti itu yang saya lakukan. Saya anak pertama sama anak kedua teh deketan 20 bulan gitu ya. Terus jadi pada saat saya sudah hamil, saya dengan suami memutuskan untuk tidak melakukan berpuasa gitu ya. Saya ingin memaksimalkan bayi gitu ya. Saya nggak berpuasa. Lalu saya membayar dengan fidyah gitu ya. Saya membayar dengan fidyah. Terus jadi saya tidak mengkodok. Kenapa? Karena sesudah saya hamil, lalu saya menyusui. Gitu ya. Menyusui, habis menyusui, saya hamil lagi. Terus menyusui lagi. Jadi akhirnya itu menjadi suatu hal yang berat apabila saya mengkodok. Gitu ya. Jadi yang saya lakukan waktu itu adalah saya hanya membayar sebatas yang diperintahkan. Ya, kalau memang saya tidak berpuasa 1 hari, maka 1 hari saya menanggung makan orang yang berbuka. Jadi kalau 30 hari, 30 hariun gitu. Jadi selama 4 tahun berturut-turut saya enggak puasa. Insya Allah nggak tuh ya. Demikian Mary. Tapi kalau memang ada jedanya gitu ya, maksudnya jaraknya jauh gitu ya. Saya misalnya jaraknya nanti yang ke-3, ke-4, 5 tahun gitu ya. Ya nggak apa-apa, kita boleh berpuasa. Kita mengkodok. Tapi asal ada dasarnya. Jadi yang kayak tadi ya, ada pendapat yang memang kuat.
Tinggal kita kalau misalnya ditanyain karena emang ada dasarnya, bukannya kita pengen sendiri, saya pengen 5.000 kalian untuk dizikir, nggak bisa. Tapi ada dasarnya yang dicontohkan dan dibolehkan atau dibiarkan oleh Nabi Muhammad, berarti nggak apa-apa. Ini juga untuk orang yang lah hamil, nyusuin, nggak apa-apa untuk hanya seperti orang yang sakit yang tidak memungkinkan untuk mengkodok. Gitu. Orang yang lanjut usia yang tidak memungkinkan untuk mengkodok. Begitu, Mary. Terima kasih dokter sharing Ya. pengalamannya. Baik, terima kasih dokter. Dokter, saya ingin bertanya, boleh dokter? Jadi ini kan tadi kan puasa itu boleh dikode ya dokter ya, untuk puasa tertentu. Terus untuk niatnya itu sendiri, umpama kalau puasa Syawal, terus jatuhnya tuh di hari Senin dan Kamis, boleh nggak ya dokter kalau kita niatkannya double gitu dokter, sambil puasa Senin Kamis gitu? Karena kayak saya pernah dengar kayaknya boleh, tapi kurang tahu nih dokter hadisnya gitu dokter. Makasih dokter. Jadi memang dasarnya kalau sesuatu yang sunnah boleh bergabung dengan sunnah, tapi kalau wajib nggak bisa diniatkan karena dia memang sudah wajib, berarti dia harus itu yang difokuskan. Jadi kalau untuk yang Ramadan nggak bisa Ramadan saya besok Senin itu puasa qada Ramadan plus Senin Kamis plus Syawal sama plus Ayamul Bid gitu ya. Kayaknya dia itu banget ya, nggak mau rugi banget gitu ya. Jadi itu nggak bisa. Tapi kalau yang tadi yang sunah-sunah tadi dikumpulin nggak apa-apa ya sunah-sunahnya. Senin Kamis plus Ayamul Bid ya tanggal 13, 14, 15 plus Syawal. Nggak apa-apa dapat untung malah. Jadi nggak masalah. Asal jangan yang wajibnya digabung ya. Kalau ada wajibnya berarti wajib dulu dikeluarin. Cuman tadi dari fiqh dakwahnya juga saya juga mendengarkan dari beberapa ulama kayak misalnya Ustadz Adi Dayat, Ustadz apa lagi ya. Jadi banyak ustadz yang mengatakan kalau memang di awal-awal sebaiknya malah melakukan amalan-amalan yang tadi satu rahmi, bergembira, berbagi makanan. Jadi jangan berpuasa, gitu. Ya. Tapi tetap aja relatif kondisional. Kalau misalnya dia di padang pasir, dia nggak punya teman selain onta, masa mau berbagi makan dengan onta gitu ya? Atau berbagi makanan sama si pohon kurma, ya enggak tuh, berarti hari keduanya dia udah bisa berpuasa. Gitu. Jadi bukan berarti menjadi suatu hal, itu fiqh dakwah. Fiqh dakwah itu sesuai sama kondisional, ya, sesuai sama tradisi kita. Jadi ada kan yang masih 3 harian tuh misalnya lebaran ketupat atau apa gitu ya, atau 5 harian gitu ya. Pokoknya kayak gitu-gitu tuh, berarti ya nggak apa-apa, dia masih nggak apa-apa. Toh masih Syawal, masih 1 bulan. Oke ya? Oke, lanjut, silakan. Baik dokter, terima kasih. Sangat paham dokter. Mungkin boleh ya dokter satu pertanyaan lagi. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, mumpung masih ada waktu dan bertemu dengan dokter Erna dengan materi puasa mungkin. Bagaimana? Sepertinya sudah tidak ada nih dokter ya yang ingin bertanya. Oke. Baik dokter, terima kasih kepada dokter Erna untuk sesi tanya jawabnya. Mungkin boleh ya dokter menyampaikan closing statement mengenai kajian rutin FKI Syifa atau kesimpulan dari materi pada hari ini dokter. Silakan dokter Erna. Alhamdulillah sebagai kaum muslim yang disayang Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang ini, Allah sudah memberikan suatu jalan untuk kita mendapatkan pahala yang luar biasa, yaitu berpuasa selama 1 tahun penuh tanpa berbuka, gitu ya, tanpa bolong. Apa artinya? Kita manfaatin yuk, jangan sampai kita menyia-nyiakan. Maksimalkan Ramadan kita yang 5 hari lagi, selanjutnya tambahin dengan 6 hari di bulan Syawal ini. Insya Allah semoga keberkahan menjadi menjadi kewajiban buat Allah buat ngasih ke kita gitu ya. Soal seperti itu. Semangat ya buat puasa 5 plus 6 ini. Oke, sudah. Baik, terima kasih dokter Erna untuk pemaparan materinya dan untuk closing statement-nya. Mungkin acara selanjutnya dokumentasi terlebih dahulu ya dokter. Jadi dimohon untuk teman-teman yang belum on cam bisa diharapkan kesediaannya untuk on cam. Mungkin dari teman panitia FKI boleh ambil fotonya ya sama dokter Erna. Ayo on cam teman-teman. Ayo, siapa lagi nih? Nif, Azza.
Zen, Sada, Abi, Mayu, Kita Mayang, dokumentasi bersama Dr. Erna sebentar saja, teman-teman. ya. Oke. Baik, saya SS ya dokter. Ya, 1, silakan. 2, 3. Slide kedua. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, selesai dokter. Oke, alhamdulillah. Silakan, saya kembali pada MC. Baik, acara selanjutnya yaitu penutupan dari kajian FKI Asyifa hari ini. Mari kita tutup kajian hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi MC ucapkan terima kasih kepada Dr. Erna atas kesediaan waktunya mengisi materi kajian pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berkah untuk kita semua dan untuk kehidupan Dr. Erna. Saya sebagai MC dan teman-teman dari FKI Asyifa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Insya Allah yang benar datangnya dari Allah, yang salah, yang kurang datangnya dari saya. Selamat buka puasa. Sampai ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih dokter. Assalamualaikum. Saya izin ya. Ya.